Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusi, Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan kita akan seperti biasanya mengupas berbagai serba-serbi persoalan dalam kehidupan yang kita tinjau, yang kita lihat dari sudut pandang perspektif Islam, Dan seperti biasa, jika ada yang mau ditanyakan di dalam program ini, silahkan kirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk kesempatan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah memakan lele yang diternak di septic tank atau di comberan itu diperbolehkan? Kemudian jika kita terlanjur membeli lele yang demikian, jika tidak dimakan tentu sia-sia. Maka bagaimana solusinya agar ikan lele tersebut tetap bisa dikonsumsi dan tidak mubazir? Baik, Jadi secara keseluruhan mengkonsumsi ikan itu diperbolehkan, Dasar dalilnya adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Huwatahuru ma'uhu khillun maitatuhu." Laut adalah suci airnya dan halal bangkainya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa hewan yang halal seperti kategorisasi ikan itu persyaratannya ada dua untuk menjadi halal dikonsumsi, yakni berada di laut dan airnya suci. Nah, kalau airnya suci itu bisa air laut, bisa air kolam, sungai, ataupun di areal persawahan sejauh airnya suci, Nah, tetapi yang menjadi persoalan memang sekarang itu banyak di antara peternak lele yang kemudian memanfaatkan septic tank atau saluran atau tempat pembuangan limbah manusia. Jadi maksudnya itu agar septic tanknya juga bersih, tidak penuh, Dan setelah itu ketika sudah dimanfaatkan, menjadi manfaat semua begitu, Nah, jadi tidak penuh dan pada sisi yang lain juga menjadi memiliki nilai ekonomis karena lele jadi besar-besar dan bisa dijual tanpa harus membelikan pakan secara khusus. Di sebagian masyarakat kita juga dulu itu ada namanya metode tumpang sari, Jadi di atasnya itu dibangun semacam jamban, Kalau kita KKN itu ke desa-desa itu masih sering, Saya kalau ngantarkan mahasiswa KKN dulu masih sering melihat sistem tumpang sari tadi, Jadi di atas kolam itu ada jambannya sehingga ketika manusia buang hajat itu jatuh langsung ke dalam kolam dan hasil dari hajat atau limbah manusia tadi dikonsumsi oleh ikan. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk ikan lele, tetapi berlaku untuk semua jenis hewan yang dikonsumsi manusia. Ketika hewan itu tadi dipelihara atau diberikan pakan dengan menggunakan atau memanfaatkan zat-zat yang bersifat najis tadi, maka tidak hanya lele,
misal ikan mas begitu ya, yang diternak di dalam kolam yang menggunakan metode tumpang sari tadi, itu semua termasuk ke dalam klasifikasi hewan jalalah ya. Termasuk ayam juga kalau dikasih pakannya misal dari kotoran sapi ya, atau dari kotoran manusia dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang memanfaatkan limbah dari babi untuk pakan ternak. Nah, maka ini semua masuk ke dalam klasifikasi hewan jalalah ya. Dan hewan jalalah itu adalah hewan yang haram dikonsumsi oleh manusia ya. Jadi dasar dalilnya juga adalah sebuah hadis ya dari Ibnu Umar. Ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalati wa albaniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari memakan daging hewan jalalah dan meminum air susunya ya. Nah, jadi sekarang bagaimana solusinya ya? Karena lele ini kan ikan yang murah meriah dengan kandungan protein dan gizi yang tidak kalah dengan ikan-ikan yang mahal ya, seperti ikan patin, ikan tenggiri, itu ikan-ikan yang mahal ya. Nah, jadi solusinya adalah misal peternak ya, lele yang sekarang menternak lelenya dengan disimpan di septic tank. Nah, ini agar lelenya menjadi halal untuk dijual dan juga kemudian dikonsumsi oleh orang yang membeli, maka sebelum dijual ya, dikarantina dulu atau dipindahkan dulu tempatnya ke kolam yang airnya bersih dan diberikan pakan yang juga pakan yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi pakan yang najis ya. Nah, bagi pembeli juga saya pikir penting sekali untuk mengenal peternaknya, tahu cara mereka beternak atau mengembangkan, membibitkan lele itu tadi, sehingga kemudian pada saat mengkonsumsi itu juga hatinya lebih yakin ya, sehingga makanan yang dikonsumsi tadi betul-betul menjadi makanan yang berkah dan tidak menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati mereka yang mengkonsumsinya ya. Nah, jadi para sahabat sudah mencontohkan ya, seperti halnya sahabat Ibnu Umar ya. Jadi Ibnu Umar sudah mencontohkan tuh ketika beliau akan menyembelih atau memotong hewan yang dia ketahui termasuk ke dalam klasifikasi hewan jalalah, maka dia mengkarantina atau mengurung dulu hewan tersebut selama 3 hari, dan setelah itu baru hewan tadi dipotong atau disembelih ya. Annahu kana yahbisi dajajatil jalalah salasan, bahwa Ibnu Umar itu mengurung atau memberi makan yang bersih pada ayam jalalah salasan, jadi selama 3 hari ya. Nah, jadi saya pikir itu solusi yang paling bijaksana ya, agar kita tidak ragu di dalam mengkonsumsi lele tadi ya. Dan bagi para peternak lele, saya pikir memang orientasinya jangan hanya mencari keuntungan saja ya, tetapi juga faktor kehalalan ya, lele yang diternak tadi juga teramat sangat penting untuk diperhatikan ya. Tapi saya lihat zaman sekarang sudah banyak peternak lele yang membudidayakan lele itu tadi dengan cara yang higienis, yang halal. Misal di dalam tempat atau ember-ember plastik yang besar-besar itu ya, kemudian juga diberikan pakan yang halal begitu ya. Nah, sehingga kemudian semuanya menjadi halal dan berkah ya. Menjual lelenya menjadi halal dan berkah, kemudian yang mengkonsumsi juga menjadikan energi yang halal, energi yang berkah, dan energi yang positif ya. Nah, semoga
Ini bisa menjadi catatan penting bagi kita semua. Jadi di dalam bab konsumsi makanan itu tidak hanya pertimbangannya gizi, protein, kandungan vitamin dan seterusnya, tetapi bagaimana cara menternak dari hewan-hewan itu tadi, itu juga sangat penting untuk diperhatikan ya, kecuali tadi ikan yang memang sudah berada di laut karena sifatnya memang halal berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita bahas tadi ataupun di dalam video-video yang lain ya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bisa menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, menjaga keluarga kita dengan sebaik-baiknya, mencari nafkah dengan cara yang halal, membelanjakannya untuk sesuatu yang halal, sehingga kemudian menghasilkan energi yang baik untuk kita sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.